Nah, nih yang sering pakai ChatGPT atau yang suka dapat kayak WhatsApp yang ter-reply langsung gitu. Oke. Jawaban, saya mau konsultasi tentang ini, langsung ada jawabannya. Nah, itu salah satunya peran dari linguistik loh. Oh. Nah, pada bidang yang disebut dengan pemrosesan bahasa alami. Oh. Nah, atau yang sering pakai Google Translate, itu juga ada peran linguistik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cyber seluruh dunia, jumpa lagi di podcast Nikoshat Mutsiro. Saya Maslatu Salimah, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan menjadi host pada podcast ketiga kali ini. Dan saya juga yang akan menemani kalian, Sobat Cyber di seluruh dunia, untuk berbincang bersama Ibu Dr. Leni Sriwahyuni Embung. Nah, yang belum tahu Sobat Cyber di seluruh dunia, beliau ini merupakan salah seorang dosen cantik di jurusan kami, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab, tepatnya di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, Sobat Cyber sekalian, kita kali ini memiliki topik, yaitu topik yang sangat seru, yang tidak kalah serunya dengan topik-topik kita sebelumnya, yaitu tentang salah satu kompetensi yang ada di jurusan kita, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab, yaitu tentang linguistik, seperti itu ya Ibu. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwasanya linguistik itu merupakan ilmu bahasa, akan tetapi di sini itu masih banyak menimbulkan pertanyaan juga kebingungan bagi teman-teman. Maksud dari ilmu bahasa seperti apa yang perlu dipelajari seperti itu. Bahwasanya kita sudah dapat mengobrol juga berbicara dengan lancar satu sama lain. Apakah seperti itu kita masih perlu untuk belajar sebuah bahasa? Dan menurut Ibu Leni, seperti apa sih tanggapannya terkait linguistik itu sendiri, dan seberapa perlu sih kita itu mempelajari ilmu linguistik tersebut? Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. Di sini posisi mempelajari ilmu bahasa itu berbeda dengan mempelajari bahasa dalam konteks itu, misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena linguistik sendiri kan itu jika kita merujuk pada pernyataannya Lyons dalam buku yang ditulisnya itu kan linguistic is the scientific study of language. Nah, berarti di sini yang kita sorotinya itu ada dua hal. Yang pertama ada istilah the scientific study, dan yang kedua itu ada istilah language. Nah, kalau kita berbicara tentang scientific study, berarti kan itu kita membahas tentang adanya pendekatan ilmiah. Nah, kalau tadi kan yang disinggung itu hanya ilmu bahasa, berarti kan study tentang bahasa, study of language. Nah, tapi saya lebih suka menyebutnya seperti apa yang dinyatakan oleh Lyons, itu adalah scientific study. Kenapa? Karena dengan menggunakan scientific study, kita akan mendapatkan pemahaman bahwa kajian linguistik ini adalah kajian yang memang mendasarkan pada sebuah analisis yang sistematik dan terstruktur. Gitu. Beda halnya kalau kita hanya menggunakan kata study. Study ini hanya hanya mendorong pada pemerolehan pengetahuan yang sifatnya itu belum terukur gitu. Jadi tidak teruji dan belum terpercaya. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan istilah scientific study. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa kajian linguistik itu memang sudah menjadi suatu disiplin ilmu yang memang sudah tervalidasi, sudah teruji dan terpercaya gitu. Nah, terkait bahasa sendiri kan ada kata language, itu berarti kan bahasa. Nah, sebenarnya kalau kita runtun dari akar katanya secara etimologi itu, linguistik itu berasal dari kata lingua dalam bahasa Latin ya, yang artinya bahasa. Nah, kalau kita rujuk lagi pada pernyataannya Ferdinand de Saussure sebagai bapak linguistik modern, itu kan dia menggunakan 3 istilah dalam bahasa Prancis terkait istilah bahasa tersebut. Ada yang disebut dengan language, langue, dan parole.
Nah, ketiga istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan secara definitif, yang mana Saussure itu meyakini bahwa setiap manusia itu pada umumnya dia akan memiliki apa yang disebut dengan language. Kenapa? Karena language ini yang disebut dengan kemampuan umum yang dimiliki manusia dalam hal berbahasa. Jadi dia mau yang bermasalah dengan organ wisaranya, mau yang tidak normal sekalipun, ya, dia akan tetap memiliki language. Nah, pada dasarnya itu. Nah, terus yang kedua, setelah language itu ada yang disebut dengan lengui. Lengui ini apa? Nah, lengui ini berarti adalah sistem bahasa yang terstruktur dan sistematis. Nah, yang akan dimiliki secara komunal oleh sekelompok penutur dari bahasa tertentu, ya. Misalnya penutur bahasa Indonesia, dia pasti akan memiliki lengui yang berhubungan dengan sistem fonologi bahasa Indonesia, sistem morfologi bahasa Indonesia, sistem sintaksisnya bahasa Indonesia, dan tentunya sistem semantiknya juga bahasa Indonesia. Begitupun dengan penutur bahasa Arab. Nah, pasti dia akan memiliki lengui yang berhubungan dengan kebahasa Araban, dari mulai fonologinya, sintaksisnya hingga ke semantiknya. Nah, kalau dalam istilah Chomsky itu disebut dengan kompetensi, ya. Nah, Chomsky itu kan membedakan kemampuan bahasa itu dari segi kompetensinya dan performansinya. Nah, kalau dalam istilah Saussure itu disebut dengan lengui dan parol. Nah, kalau lengui itu kan sifatnya masih abstrak, ya. Iya. Karena itu masuk ke dalam sistem mental dari manusia itu sendiri. Gitu. Belum terlihat bentuk bahasanya itu seperti apa. Nah, beda halnya dengan parol. Nah, parol itu merupakan bentuk konkret dari bahasa itu sendiri atau perwujudan dari lengui. Nah, lengui itu kan sistem kompetensi bahasa yang dimiliki oleh seorang penutur. Nah, sementara kalau parol itu adalah bentuk konkret atau realisasi dari sistem bahasa tersebut. Contohnya itu adalah ujaran atau tulisan. Itu adalah produk dari apa yang disebut dengan parol, atau dalam istilah Saussure itu yang disebut dengan performansi. Tuh. Nah, dari sini kita jelas bahwa urgensi bahasa itu sangat penting, ya. Untuk urgensi linguistik itu sangat penting untuk dipelajari oleh para pembelajar bahasa, gitu. Karena kita bisa mengetahui seluk-beluk bahasa seperti apa dan bagaimana, baik itu dari struktur internal maupun struktur eksternalnya, gitu. Jadi bukan hanya mempelajari bahasa, ya, dari bahasa itu sendiri, bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tidak. Tapi kita melihat lebih dalam lagi, gitu. Kita telusuri lebih ke akarnya lagi, gitu. Makanya nanti dalam linguistik juga terdapat berbagai cabang yang dinaungi, cabang keilmuan yang dinaungi oleh keilmuan linguistik. Seperti itu, gitu. Jadi jelas, ya, urgensinya, jelas posisinya, dan ini pasti akan sangat mendukung pada kemampuan para pembelajar bahasa dan sastra Arab. Oke, baiklah. Nah, dari pemahaman yang telah disampaikan Ibu Leni tadi, kira-kira di dalam linguistik itu ada apa saja sih, Bu? Dan adakah cabang-cabang tersendiri dari ilmu linguistik tersebut? Terkait linguistik, ya, itu kita bisa katakan sebagai rumah besar, wadah yang sangat besar, yang di dalamnya itu banyak kajian-kajian yang lebih spesifik. Nah, ibarat kalau kita ke medis itu kita larikan ke dokter umum. Kalau dia baru belajar tentang linguistik, berarti dia baru jadi dokter umum. Nah, tapi kalau dia mau jadi spesialis, misalnya dia mau ngambil spesialis penyakit dalam, ataupun yang subspesialisnya lagi, yang lebih dalamnya lagi, Di dokter bedah mungkin. Nah, itu nanti itu seperti analogi dari keilmuan linguistik. Nah, di linguistik pun juga kan, karena memang sistemnya sama, keilmuannya masih sangat besar, maka untuk mempelajari hal-hal yang lebih spesifik, biasanya ada kajian-kajian lagi yang menaunginya. Nah, yang lebih khusus, gitu. Ya, yang lebih khusus, yang lebih spesifik, gitu. Makanya kita sebenarnya bisa lihatnya dari beberapa aspek, ya, ketika kita ingin membagi linguistik itu sendiri. Mau dilihat dari pembagian objek kajiannya, mau dilihat dari metodologi kajiannya, atau kita mau lihat dari tujuan kajiannya. Jadi kita bisa melihat dari 3 bagian tersebut. Perlu kita bedah satu persatu? Boleh. Oke. Kita bagi linguistik yang pertama berdasarkan objek kajiannya. Maka kita bisa mengenal apa yang disebut dengan linguistik mikro dan linguistik makro, atau yang disebut dengan mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah,
itu pembagian linguistik berdasarkan objek kajiannya. Objek kajiannya sudah tentu kan apa? Bahasa. Nah, bahasanya kita bisa lihat dari sisi mikro atau dari sisi makro. Nah, karena nanti akan ada naungan-naungan disiplinnya tersendiri. Gitu. Yang di mikro ada tersendiri, yang di makro juga ada sendiri. Nah, mikrolinguistik itu sendiri apa? Mikrolinguistik itu kan sebuah kajian bahasa yang mengkaji sisi internal dari bahasa itu sendiri, struktur internalnya. Dari mulai apa? Yang terkecil itu ada bunyi. Terus setelah bunyi itu ada kata. Setelah kata itu ada kalimat. Sehingga nanti akan muncul kajian-kajian yang disebut dengan fonetik fonologi. Berarti dia yang menaungi atau mengkaji masalah bunyi bahasa. Lalu kita naik lagi ke level yang lebih tingginya dari bunyi itu. Akan kita temukan kata. Nah, ketika ingin membedah kata, seperti apa konstruksinya, sistem pembentukannya, kita bisa menggunakan kajian morfologi. Nah, terus lebih atasnya lagi, di atas kata itu ada yang disebut dengan kalimat. Karena kata, digabung dengan kata dia akan menghasilkan konstruksi yang lebih besar kan, yang disebut dengan kalimat. Nah, kalimat sendiri dia punya kajian tersendiri. Nah, yang disebut dengan kajian sintaksisnya. Dan dari semua itu, struktur internal tersebut, kita juga tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan makna. Makanya muncul juga ada kajian semantik. Nah, 4 kajian tersebut biasanya berada di bawah naungan mikrolinguistik. Karena memang kajiannya jelas hanya menyelidiki atau menganalisis, mengkaji unsur-unsur atau struktur internal dari bahasa itu sendiri. Oke, jadi dari dalam bahasanya ya. Nah, bagaimana dengan kajian makrolinguistik? Nah, kalau kajian makrolinguistik itu kita berbicara hal yang lebih besar lagi. Jadi kita tidak melihat bahasa dari sisi dalamnya saja, internalnya saja, tapi kita juga bisa melihatnya dari aspek-aspek lain, misalnya aspek budaya, sosial, sejarah, terus hukum, malah psikologi. Nah, sehingga pada akhirnya akan melahirkan kajian-kajian interdisipliner. Kenapa? Karena kebutuhan akan pembahasan terkait fenomena bahasa itu tidak hanya bisa selesai dengan satu kajian murni linguistik gitu, tapi kita juga butuh kajian lain, disiplin lain, ilmu lain untuk bisa menopang apa yang tidak ada ataupun yang masih menjadi celah, rongga yang harus disempurnakan kan, nah oleh kajian lain yang lebih tepat gitu atau lebih membidangi pada masalah tersebut. Nah, oleh karena itu mikrolinguistik akan sangat identik dengan apa yang disebutnya kajian interdisipliner. Nah, jika kita melihat bahasa dengan aspek psikologi, itu akan melahirkan kajian yang disebut dengan psikolinguistik. Nah, terus juga ketika kita melihat penggunaan bahasa di tengah-tengah masyarakat, berarti itu ada unsur sosiologi ya, unsur sosial yang dinaungi oleh keilmuan sosiologi. Nah, sosial tersebut bisa dipadukan dengan unsur-unsur bahasa atau linguistik sehingga melahirkan apa yang disebut dengan kajian sosiolinguistik. Atau sosiologi linguistik ya, bisa seperti itu. Nah, terus juga apa? Masalah hukum. Nah, aspek hukum juga ternyata bisa dipadukan dengan aspek kebahasaan sehingga melahirkan kajian linguistik forensik. Nah, linguistik forensik ini kan berarti membahas atau mengkaji bahasa yang berhubungan dengan masalah hukum. Nah, tuh, terus kajian ada antropolinguistik juga, etnolinguistik, dan banyak kajian lainnya yang memang sifatnya biasanya interdisipliner pada umumnya ya, walaupun tidak semuanya bersifat interdisipliner. Nah, itu jika kita melihat dari sisi objek kajiannya. Nah, kita masih punya 2 lagi nih. Ya, masih ada pembagian linguistik didasarkan pada metodologi kajiannya. Nah, jika kita melihat dari metodologi kajiannya, maka kita bisa melihat dari 4 aspek. Nah, secara umum, pembagian linguistik itu bisa dilihat dari linguistik deskriptif, linguistik konstruktif, linguistik komparatif, dan terakhir ada linguistik historis. Nah, perbedaannya di mana? Kalau linguistik deskriptif, berarti dia itu hanya menggambarkan fenomena yang terjadi saat itu. Misalnya kita meneliti atau mengkaji tentang variasi bahasa Arab yang digunakan di berbagai negara. Nah, karena bahasa Arabnya sudah menjadi bahasa internasional ya, pasti sudah banyak dipakai di negara-negara lain juga, tidak hanya di Jazirah Arab atau di daerah Arab, salah satunya di Indonesia juga kan. Pasti akan muncul variasi-variasi bahasa dari
bahasa Arab tersebut. Nah, itu akan masuk pada apa yang disebut dengan linguistik deskriptif. Nah, terus ada juga yang disebut dengan linguistik konstruktif. Nah, jika kita berbicara tentang konstruktif itu kan berarti membandingkan. Nah, perbandingannya itu biasanya membandingkan dua bahasa yang berbeda. Tujuannya biasanya lebih terfokusnya untuk pengajaran bahasa ya. Nah, second language acquisition, pembelajaran bahasa kedua. Kenapa? Karena itu bisa membantu dalam proses pembelajaran bahasa kedua agar kita bisa melihat perbedaan dan juga persamaan dari kedua bahasa tersebut. Nah, makanya ketika kita menggunakan linguistik konstruktif, berarti kita akan membandingkan penggunaan dua bahasa yang berbeda. Misalnya bagaimana sistem konstruksi kalimat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam linguistik konstruktif. Lalu yang ketiga itu ada yang disebut dengan linguistik komparatif. Kalau linguistik komparatif itu sama-sama ya, compare, Mempersamakan gitu ya Bu. perbandingan gitu kan, sama kayak konstruktif, cuma bedanya kalau komparatif itu lebih ke sistem waktu yang dibedakan. Oh, waktu. Kalau konstruktif itu kan bahasanya yang berbeda. Oh gitu. Bukan waktunya, objeknya yang berbeda. Karena kan ada dua bahasa yang diperbandingkan, yang dikontras. Kalau komparatif ya, Konstruktif. kontras. Karena kan ada dua bahasa yang dibandingkan. Iya. Kalau komparatif itu bukan di ranah objeknya, tapi di ranah waktunya. Nah, misalnya kita meneliti atau mengkaji tentang perkembangan bahasa yang serumpun. Oh, serumpun. Kayak bahasa Indonesia itu kan ada di rumpun Austronesia ya, Iya, atau bahasa Inggris itu ada di rumpun bahasa Indo-Eropa. Nah, ketika kita melakukan kajian komparatif, maka kita bisa melakukan kajian penelusuran terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang digunakan misalnya di Malaysia ataupun di Brunei, karena secara rumpun mereka berada dalam satu rumpun yang sama. Nah, gitu. Terus untuk yang terakhir itu kajian atau linguistik historis. Nah, kalau linguistik historis itu berarti kita menyelidiki sejarahnya. Bagaimana suatu bahasa itu berkembang dari masa ke masa. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan Old English dan ada yang disebut dengan Modern English. Nah, itu biasanya masuk ke dalam tataran linguistik historis karena melihat bagaimana perkembangan bahasa Inggris itu dari yang tua atau yang lama sampai bahasa Inggris yang modern. Itu secara metodologi kajiannya. Jadi nanti para peneliti ataupun para pembelajar bahasa bisa melakukan kajiannya dengan 4 pilihan metodologi tersebut, mau secara deskriptifkah, mau secara konstruktifkah, komparatifkah, atau secara historis. Nah, tapi yang lebih banyak dikaji itu sebenarnya yang di tataran deskriptif sama konstruktif ya. Nah, karena itu yang lebih praktis dan lebih mudah dijangkau. Nah, terus yang terakhir kita punya pembagian linguistik itu berdasarkan tujuan kajiannya. Nah, tujuan kajiannya itu penting ya, karena tujuan itu kan menjadi sasaran dari suatu kajian. Dan jika dilihat dari tujuannya, maka kita bisa mengenal adanya istilah linguistik teoritis dan terapan. Terapan. Applied linguistik. Nah, applied linguistik ini yang disebut dengan linguistik terapan. Nah, itu biasanya berorientasi pada tujuan-tujuan praktis. Nah, kalau yang linguistik teoritis itu berarti lebih kepada pengembangan atau penyusunan konsep-konsep, kaidah ataupun teori-teori pembahasan. Iya, karena sifatnya teoritis ya. Nah, contohnya biasanya lebih menyoroti pada bidang-bidang mikrolinguistik seperti sintaksis, semantik, atau morfologi, fonologi. Nah, bagaimana mungkin kaidah tertentu dirumuskan sehingga akhirnya memunculkan sebuah teori baru ataupun mengembangkan teori yang sudah ada. Nah, bedanya kalau linguistik terapan, linguistik terapan itu kan sifatnya lebih praktis ya, lebih jelas penggunaannya. Nah, itu biasanya ada yang disebut dengan
educational linguistic. Oke. Nah, educational linguistic itu biasanya akan membantu dalam proses pembelajaran bahasa, baik itu bahasa asing ataupun bahasa kedua. Misalnya kalau kita sebagai orang Indonesia kan mungkin akan memiliki bahasa pertama bahasa daerah ya. Ya, tentu nanti kita juga akan mempelajari bahasa keduanya mungkin bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Nah, ataupun kita mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing. Nah, di sana dengan adanya educational linguistic, kita bisa menggunakan metode yang efektif untuk bisa mengajarkan bahasa tersebut. Nah, ataupun yang terbaru itu ada yang disebut dengan natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Nah, nih yang sering pakai ChatGPT atau yang suka dapat kayak WhatsApp yang terreplay langsung gitu. Jawaban saya mau konsultasi tentang ini langsung ada jawabannya. Nah, itu salah satunya peran dari linguistik loh. Nah, pada bidang yang disebut dengan pemrosesan bahasa alami. Nah, atau yang sering pakai Google Translate, itu juga ada peran linguistik. Nah, yang sangat berperan di sana gitu. Kalau tidak ada kajian tentang NLP atau processing natural language processing, nah itu agak cukup sulit gitu karena semuanya itu kan pasti berhubungan dengan bahasa. Ya, kan? betul. Nah, itu dalam praktisnya kan pasti akan sangat bermanfaat dalam pengembangan teknologi, nah, terutama yang berhubungan dengan bahasa. Nah, itu. Terus juga ada linguistik forensik, itu juga bisa terpakai dalam penyelidikan kasus-kasus yang di dalamnya itu memerlukan analisis bahasa. Nah, misalnya untuk untuk mendeteksi pernyataan seorang terdakwa gitu. Nah, ataupun ada data-data bahasa yang mana itu dijadikan sebagai bukti kejahatan. Nah, itu juga bisa mendatangkan saksi ahli, orang-orang yang membidangi linguistik forensik. Nah, itu biasanya nanti akan menjadi saksi ahli yang membantu proses penyelidikan ataupun proses hukum ketika menghadapi suatu masalah hukum. Atau yang sekarang lagi hit itu misalnya masalah ujaran kebencian, ataupun apa sih yang artis-artis itu tuh yang lagi rame selain ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Nah, itu kan bisa dibawa ke ranah hukum ya. Nah, dan nanti kita bisa gunakan linguistik forensik untuk bisa membedah ataupun menyelidiki tentang benar tidak sih ujaran tersebut itu mengandung kebencian ataupun mengandung pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu mungkin ya pembagian linguistik. Dari yang seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwasanya ilmu linguistik itu sangat identik dengan kolakata, kalimat, paragraf, juga wacana dan mungkin unsur-unsur kebahasaan lainnya. Nah, pertanyaannya itu dapatkah ilmu linguistik ini disandingkan atau diterapkan dengan bidang ilmu pengetahuan lainnya Bu? Seperti itu. Seperti tadi yang sudah disebutkan ya, jelas bahwa linguistik itu kadang dia juga tidak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Nah, dia juga membutuhkan keilmuan lain untuk bisa membahas sebuah fenomena kebahasaan secara lebih terperinci, secara lebih menyeluruh. Nah, makanya muncul apa yang disebut dengan interdisipliner. Kajian-kajian interdisipliner inilah yang akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam bidang kebahasaan yang bisa dipenuhi oleh bidang-bidang lain atau disiplin lain. Nah, misalnya ketika kita membutuhkan aspek psikologi, nah, kita kan tidak bahasa itu kan tidak punya hal yang mendalam terkait psikologi ya. Makanya muncullah apa yang disebut dengan psikolinguistik. Nah, dan Skinner juga menyebutkan bahwa bahasa itu kan merupakan bagian apa yang disebut dengan verbal behavior. Tingkah laku verbal. Nah, yang namanya tingkah laku itu kan sangat berkaitan erat dengan bidang psikologi. Nah, oleh karena itu bahasa sebagai bagian dari perilaku manusia, nah
dia juga tidak bisa dilihat dari sisi bahasanya saja, tapi kita juga bisa lihat dari aspek psikologinya. Tuh, makanya kan jelas Skinner tuh menyebutkan bahasa itu merupakan bagian dari tingkah laku manusia. Makanya dia mencetuskan konsep teori tentang verbal behavior. Oke. Tuh, itu salah satu contohnya ya tentang integrasi keilmuan linguistik dengan bidang lainnya. Oke, baik Ibu. Mengingat Ibu ini kan sebagai dosen ya Buddha di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, bahwasanya menurut Ibu itu bagaimana sih urgensi ilmu linguistik itu di dalam jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon seperti itu. Oke, terkait urgensi dari linguistik ya, terutama untuk para mahasiswa bahasa dan sastra Arab di kampus kita tercinta, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya dari profil jurusan kita sendiri ya. Nah, yang mana kemarin mungkin pada podcast kedua bersama Pak Sekjur sudah dibahas profil apa saja dari jurusan kita ini. Ada penerjemah, ada akademisi, ada peneliti, terus ada apa lagi satunya ada, kalau tidak salah itu ada 4 ya. Ada akademisi, penerjemah, sastrawan, betul. peneliti, pemula. Nah, dengan adanya kajian linguistik ini akan sangat membantu mahasiswa bahasa dan sastra Arab yang lebih spesifiknya sebenarnya tidak harus bahasa Arab ya, karena kajian linguistik juga itu menjadi bagian dari bahasa-bahasa lainnya. Misalnya bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jerman, bahasa dan sastra cakupannya general gitu. Iya, karena kan memang melihatnya dari aspek kebahasaannya gitu. Nah, salah 4 fungsinya gitu. Sisi urgensinya kita bisa lihat dengan adanya kajian ataupun materi mata kuliah yang berhubungan dengan linguistik itu akan membantu proses pemahaman mahasiswa terhadap bahasa Arab itu sendiri kan. Nah, dari sisi strukturnya, dari aspek-aspek ataupun unsur-unsur internalnya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang pertama untuk memperdalam pemahaman terkait bahasa Arab itu sendiri. Nah, terus yang kedua itu untuk membantu dalam melakukan analisis sastra ataupun bahasa. Nah, karena kan anak-anak bahasa dan sastra tidak bisa lepas dari kedua hal tersebut ya. Betul. Nah, dengan mempelajari kajian linguistik, insya Allah itu akan sangat membantu dalam melakukan analisis entah itu hal-hal yang bersifat kesastraan ataupun hal-hal yang bersifat kebahasaan. Tuh. Nah, terus yang ketiga itu biasanya bisa sangat membantu dalam proses komunikasi atau penguasaan keterampilan berbahasa. Nah, baik itu dari aspek membaca, berbicara, mendengar maupun menulis. Orang yang memiliki pengetahuan ataupun pemahaman tentang linguistik, setidaknya keterampilan berbahasanya akan lebih baik daripada orang yang belum mempelajari ataupun belum mendapatkan kajian materi tentang linguistik seperti itu. Oke. Jadi sudah jelas linguistik ini sangat penting untuk dikaji, didiskusikan, bahkan dijadikan sebagai mata kuliah dari jurusan bahasa dan sastra. Oke, baiklah Ibu. Tidak terasa sudah kita telah di penghujung waktu. Sebelum kita tutup podcast ketiga ini, mungkin dari Ibu Bu Leni, apakah ada closing statement yang menjadikan penutup podcast kali ini, Bu? Oke, untuk mahasiswa bahasa dan sastra Arab khususnya di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, belajar linguistik itu nggak susah kok. Yang susah itu adalah rasa malas mungkin ya, Bu. Nah, itu. Dan insya Allah asal kalian punya motivasi yang baik, etikat yang baik, itu niat yang baik. Nah, apapun yang dianggap sulit itu pasti akan diberikan jalan kemudahan. Nah, jadi jangan takut untuk belajar linguistik, entah itu belajar tentang sintaksis yang dianggap sebagai mata kuliah yang cukup sulit, ataupun belajar bidang-bidang lainnya dalam ruang lingkup linguistik. Insya Allah pasti kalian bisa. Dan yang perlu kita ingat,
bahwa Allah itu hanya memberikan sedikit ilmu kepada kita. Makanya saya menyadari bahwa batas bahasa saya adalah batas dunia saya. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa saya tidak bisa berbicara tentang farmasi. Karena itu bukan dunia saya. Sehingga saya pun tidak bisa berbicara banyak tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu batas bahasaku adalah batas duniaku. Oke. Itu saja. Sungguh menarik ya. Baiklah, itu tadi closing statement dari Bu Leni yang menjadi penutup podcast kita kali ini, teman-teman sobat cyber di seluruh dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bagi sobat cyber di seluruh dunia jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. Dah.